Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Metodologi Studi Islam yang beranggotakan 1 Junita Rosa Vanizar, 2 Khairina, dan ketiga saya sendiri Muhammad Erik Termojo Winardi. Kami akan membawakan materi yang berjudul kajian teologi. Baiklah, materi yang pertama akan dibawakan oleh Junita Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Rosa Vanizar dengan NIM 12080223196. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kalam, teologi, dan tauhid. Tauhid di dalam bahasa Arab adalah masdar yang berarti mengesahkan. Adapun menurut istilah, tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apabila dimutlakkan, maka maknanya adalah memurnikan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Ta'ala. Yang kedua adalah teologi. Istilah teologi Islam terdiri dari 2 pengertian tersendiri, yakni teologi dan Islam. Bila keduanya diketahui pengertian secara komprehensif kemudian dikaitkan satu sama lain, maka pada akhirnya akan melahirkan pengertian yang utuh tentang teologi Islam secara akurat dan argumentatif. Islam dalam bahasan teologi adalah agama yang menuntut sikap ketundukan dengan penyerahan dan sikap pasrah disertai sifat batin yang tulus, sehingga intisari yang terkandung dalam Islam ada 2, yaitu berserah diri, menundukkan diri atau taat sepenuh hati. Yang kedua adalah masuk ke dalam al-salam, yakni selamat, sejahtera, damai, hubungan yang harmonis. Quran ditegaskan bahwa Islam adalah agama milik Allah semata. Islam adalah agama yang benar adanya, dan Islam adalah agama yang suci. Ketiga adalah kalam. Secara harfiah, kata dalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika, maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalis dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Sedangkan pengertian ilmu kalam secara terminologi adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina, NIM 12080221814. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul dan perkembangan studi Islam kalam. Asal-usul sebutan Islam kalam. Ilmu ini dinamakan ilmu kalam karena yang pertama, persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan abad permulaan hijrah ialah firman Tuhan atau kalam Allah dan non-azalinya Quran. Yang kedua, dasar ilmu kalam ialah dalil, pikiran, dan pengaruh dalil ini nampak jelas dalam pembicaraan mutakalimin. Yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam soal agama ini dinamai ilmu kalam untuk membedakan dengan logika dan filsafat. Yang keempat, ilmu kalam juga dinamakan ilmu tauhid. Tauhid ialah percaya kepada Tuhan dan Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan ilmu kalam studi Islam. Munculnya ilmu kalam sebenarnya adalah persoalan teologi atau agama. Bagaimana yang kita ketahui bahwasannya pada masa Rasulullah atau sahabat masih belum dikenal yang namanya ilmu kalam. Namun biasanya disebut persoalan ketuhanan itu dengan tauhid atau teologi. Persoalan yang pertama timbul dalam Islam terutama setelah Rasulullah SAW wafat adalah persoalan politik yang akhirnya meningkat menjadi persoalan teologi. Selanjutnya, perkembangan ilmu kalam dalam studi Islam. Ilmu kalam termasuk salah satu cabang ilmu keislaman yang muncul semenjak masa yang terbilang awal. Dalam konteks pemikiran Islam, ilmu kalam termasuk bagian dari proses pengalaman Islam yang mengalir dalam bangunan peradaban Islam pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemikiran Islam, ilmu kalam tidak dapat dipisahkan. Proses sejarah peradaban
itu sendiri. Ilmu kalam menjadi suatu rangkaian kesatuan sejarah dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap ada di masa yang akan datang. Akan tetapi, setiap langkah menuju pemikiran kalam selanjutnya diperlukan penguraian dan analisis yang mendalam dalam hubungannya dengan entitas pandangan dunia Islam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu D. Aliran utama dalam teologi Islam. 1. Khawarij. Banyak nama yang diberikan pada aliran ini antara lain: A. Nama Khawarij diambil dari kata asal kharaja, artinya telah keluar. Maksudnya ialah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju terhadap sikapnya yang mau menerima perdamaian dalam penyelesaian sengketa kekhalifahan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. B. Dinamakan Khawarij karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan maksud berjihad di jalan Allah. C. Dinamakan Syur'ah karena mereka menganggap bahwasannya diri mereka telah mereka jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjual diri mereka untuk menegakkan agama Allah. D. Dinamakan Haruriyah karena mereka pergi berlindung ke suatu kota kecil di dekat Kufah yang bernama Harura. 2. Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata al-irja, merupakan mempunyai dua arti. At-takhir artinya mengemudiankan, menunda. Pengertian ini menunjukkan bahwa aliran ini mengemudiankan amal dari niat. Materi yang terakhir B. Irto al-raja artinya memberi pengharapan. Pengertian ini menunjukkan bahwa iman itu tidak rusak karena perbuatan dosa. Begitu pula perbuatan kafir tidak merusak dari ketaatan. C. Pendapat lain, nama Murji'ah diambil dari kata arja'a yang berarti menangguh atau mengakhirkan. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.